Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian semuanya? Semoga kalian tetap semangat. Jumpa lagi kita pada pertemuan keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan hewan. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi sistem perkembangbiakan pada hewan? Yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan, yang kedua adalah perkembangbiakan seksual pada hewan, yang ketiga siklus hidup hewan, dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada hewan. Untuk itu, marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Apa itu perkembangbiakan aseksual pada hewan? Perkembangbiakan aseksual adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Salah satu metode perkembangbiakan aseksual pada hewan yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan ini biasanya terjadi pada tanaman hidra atau obelia. Ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan, bisa lihat gambarnya di samping. Hidra yang sudah dewasa mengalami tonjolan, tonjolannya nanti membesar, lama-kelamaan tonjolan tersebut lepas dan menjadi satu individu yang baru. Ini adalah pertunasan. Kemudian cara yang kedua adalah cara fragmentasi. Fragmentasi ini adalah cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuh. Contohnya ini terjadi planaria. Pada gambar yang kedua bisa dilihat ada satu planaria. Ketika planaria tersebut dibelah menjadi dua, maka belahannya tersebut akan menjadi satu individu. Jadi kalau belah jadi dua akan terbentuk dua planaria yang baru. Potongan bagian kepala akan membentuk bagian bawah dan potongan bagian bawah akan membentuk bagian kepala. Kemudian cara yang ketiga adalah partenogenesis. Peristiwa partenogenesis ini adalah peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya terjadi pada lebah dan kecoa. Kita lihat di gambar di sini. Ini contoh yang terjadi pada lebah. Ketika lebah ratu itu mengalami pembelahan meiosis, maka akan membentuk gamet. Hasil gametnya ini ada yang mengalami parthenogenesis tanpa melalui peleburan, langsung terbentuk lebah pekerja. Ada juga satu gamet yang akan berfertilisasi dengan gamet lebah pekerja. Nah, kalau terjadi fertilisasi perkawinan maka akan membentuk lebah ratu. Itu adalah parthenogenesis. Ini adalah cara-cara perkembangan aseksual pada hewan. Untuk berikutnya kita lihat cara perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual berarti perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi itu sendiri sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya adalah peleburan antara inti sel sperma dan inti sel telur. Jadi antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina sehingga menghasilkan zigot. Yang zigot ini nanti seterusnya akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Internal berarti fertilisasinya terjadi di dalam tubuh. Misalnya pada kucing, kelinci, sedangkan kalau eksternal ini berarti fertilisasinya terjadi di luar tubuh. Contohnya ini terjadi pada ikan. Biasanya ikan jantan akan mengeluarkan sperma dalam air, nah nanti hewan betina mengeluarkan sel telur ke dalam air juga. Fertilisasinya terjadi di air, ini berarti fertilisasinya adalah fertilisasi eksternal. Sedangkan berdasarkan cara perkembangbiakan atau kelahiran embionya, hewan itu berkembang biak secara seksual menjadi tiga. Ada ovipar, ada pipipar, dan ada opopipipar. Tentunya ini sudah pernah kalian pelajari ketika waktu di SD.
Apa itu opipar? Opipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, contohnya pada ayam, bebek, beberapa jenis burung. Nah, itu berkembang biak secara opipar. Sedangkan kalau pipipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan, contohnya pada kambing, sapi, kelinci. Kemudian ada juga hewan opopipipar. Apa itu opopipipar? Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induk. Setelah cukup umur, baru embrio akan menetas dan dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, coba kalian cari tahu, cari contoh sendiri apa saja hewan yang termasuk opopipipar. Untuk selanjutnya, bagian yang ketiga, kita mempelajari tentang siklus hidup hewan. Yang namanya siklus itu berarti membentuk suatu lingkaran. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya mulai awal zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, pada beberapa jenis makhluk hidup, seperti pada Aurelia atau ubur-ubur, bisa dilihat di gambar, dia mengalami perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Kalian lihat di sini ada koloni polip, berarti ini adalah ubur-ubur yang sudah dewasa, dia akan membentuk medusa. Medusa itu tunasnya. Nah, nanti medusa itu lepas menjadi satu ubur-ubur atau Aurelia yang baru. Ubur-ubur medusa tadi akan mengeluarkan sperma dan sel telur. Nah, nanti terjadi proses fertilisasi antara sel sperma dan sel telurnya membentuk zigot. Nah, zigotnya ini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan ubur-ubur yang baru atau Aurelia yang baru. Selanjutnya, siklus hidup hewan masih siklus hidup hewan. Kalau kemarin kita bahas bahwa pada tumbuhan ada yang namanya metagenesis, proses pergiliran keturunan. Kalau pada siklus hidup hewan ada yang namanya mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan selama perkembangan makhluk hidup. Nah, metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua, ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat apa perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contoh terjadi pada katak, kupu-kupu. Katak dewasa mengeluarkan telur. Kemudian telur itu berkembang membentuk kecebong. Nah, kalian amati antara telur dengan kecebong bentuknya berbeda. Kemudian kecebong itu berkembang menjadi katak berekor. Katak berekor, nanti lama-kelamaan ekornya akan memendek membentuk katak muda. Nah, kalian amati juga bahwa bentuk katak berekor dengan katak muda juga berbeda. Lalu katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, di sini dilihat tahap telur, tahap kecebong, tahap katak berekor, katak muda sampai katak dewasa. Setiap tahapan bentuknya berbeda. Itu namanya metamorfosisnya metamorfosis sempurna. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, kalian lihat contohnya ini pada belalang. Ya, belalang mengeluarkan telur. Telur berubah jadi nimpa. Nimpa ini nanti akan berubah menjadi imago atau dewasa. Bentuk dari mulai nimpa sampai menjadi dewasa ini bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Yang berbeda hanya pada tahap telur saja bentuknya. Nah, ini metamorfosisnya metamorfosis tidak sempurna, sehingga dapat disimpulkan bahwa metamorfosis sempurna adalah tahapan metamorfosis yang setiap fase hidupnya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang bentuk tubuh hewan mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada hewan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali berkembang teknologi reproduksi pada hewan. Yang sering dilakukan salah satunya adalah inseminasi buatan. Ini biasanya dilakukan pada sapi untuk mempercepat proses reproduksi. Inseminasi buatan itu apa? Inseminasi buatan atau disebut juga dengan kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Apa tujuannya tadi? Untuk
mempermudah proses fertilisasinya. Jadi si sperma dari hewan jantan dikeluarkan lalu dimasukkan ke sapi betina dengan menggunakan alat suntik dengan harapan terjadi proses fertilisasi. Ini adalah inseminasi buatan. Kemudian yang berikutnya ini adalah cloning. Cloning ini salah satunya pernah dipraktekkan atau diuji cobakan pada domba. Ini di Australia pada domba Dolly ini tahun 2004. Cloning ini merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi kita lihat di gambarnya di sini ada satu domba diambil selnya, ini nukleus donor, kemudian satu domba lagi sel telurnya diambil kemudian disatukan. Ya, disatukan, dimasukkan lagi ke dalam dombanya, ternyata bisa berkembang. Jadi si selnya itu bukan dari sel kelamin, tapi dari sel tubuh. Sel kelaminnya hanya yang betinanya saja, sedangkan yang satunya lagi bukan dari sel tubuh. Bukan dari sel kelamin, maaf, dari sel tubuh. Dipertemukan, ternyata bisa menghasilkan satu individu yang baru. Baik, untuk hari ini mungkin materinya itu saja yang Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Salam sehat selalu. Jangan lupa di like dan subscribe ya. See you again. Sampai jumpa lagi.